Hai, balik lagi dengan gue Beto Busala di Ekonomi Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal buku yang gue baca, Clear Thinking by Sean Paris. Yang menarik sebenarnya adalah bagian dari buku tersebut yang mungkin menyatakan bahwa not all the information is the same. Jadi nggak semua informasi itu sama, nggak semua lo harus dengerin informasinya. Dan yang paling menarik adalah bagaimana cara mengekstrak informasi yang tepat untuk kebutuhan pengambilan keputusan punya lo. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau learning sesuatu, kayak belajar sesuatu, yang kita paling lakukan, paling cepat untuk dilakukan adalah buka YouTube. Buka YouTube, terus kalau misalnya gue mau baca buku, gue malas baca bukunya, ya gue buka YouTube juga. Yang gue kerjakan adalah, ada nggak sih versi singkat mengenai buku tersebut? Dan kalau misalnya ada versi singkat, gue pengen lihat YouTube-nya aja. Gue nggak perlu namanya untuk melihat, nggak baca bukunya. Tapi hal itu sebenarnya adalah perbuatan yang bisa dikatakan benar dan salah sih, tapi kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih penting lagi ketika kita membaca bukunya dibanding hanya menggunakan shorter versions dari buku tersebut, yaitu dengan cara merangkum buku tersebut lewat YouTube. Kenapa? Karena shorter versions itu udah filter dan dia dibuat berdasarkan keinginan dari YouTuber tersebut akan sesuatu. Jadi setiap orang itu punya intensi, dan intensi tersebutlah menyebabkan informasi itu menjadi sedikit berubah, altered dan filtered. Kalau misalkan informasi tersebut berubah, artinya apakah informasi tersebut sesuai dengan apa yang lo inginkan. Kalau informasi itu sesuai dengan apa yang lo inginkan, it's good. Kalau enggak, ya itu dia yang jadi masalah. Di bukunya Sean Paris ini sebenarnya mengatakan bahwa kalau lo pengen belajar sesuatu, ya lo directly from the source. Jadi kalau misalkan bisa tuh as close as possible sama source yang lo ingin pelajarin. Jadi kalau misalnya lo pengen belajar Warren Buffett, ya lo nonton video Warren Buffett-nya, wawancaranya dia, buku-bukunya dia yang sudah benar-benar di-approve oleh Warren Buffett itu sendiri. Nah, dengan cara tersebut lo akan mempelajari bagaimana cara Warren Buffett mengambil keputusan. Sama halnya dengan kalau misalnya lo mau pelajari pelajaran lain, Ray Dalio dan segala macamnya. Yang lo perlu perhatikan adalah directly from the source. Jadi jangan lo bikin yang shorter versions, apalagi yang sudah filter dan altered. Sudah dirubah, sudah diringkas maksudnya. Kenapa? Karena itu udah jadi nggak sama lagi, informasi itu sudah tidak sama lagi. Kalau sudah difilter dan altered, ada kemungkinan ada informasi yang hilang yang sebenarnya lo bisa butuhkan, tapi tidak tertangkap oleh penulis ataupun yang videografer tersebut. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan untuk menangkap yang berbeda juga gitu. Lo dan gua ketika lo membaca sebuah buku, itu akan menangkap hal yang berbeda dari buku yang sama. Sama halnya ketika lo mendengarkan podcast gua. Yang menarik adalah, ini adalah menurut gua, walaupun ini podcastnya lumayan panjang, tapi ini sebenarnya shorter dan filtered versions dari apa yang bisa gua tangkap dari buku yang gua baca ataupun dari hal yang gua kerjakan. Apakah gue bisa salah? Ya tentu aja, karena manusia tempatnya salah itu sendiri gitu kan. Di podcast sebelumnya itu gue pernah membicarakan tentang second level of thinking, dimana sebenarnya dalam tulisan aslinya disebutnya first order and second order of thinking, dan gue menangkapnya itu menjadi second level of thinking. Itu yang mengatakan bahwa sebenarnya informasi yang gue dapatkan juga sebenarnya berbeda. Apa yang gue cerna, apa yang gue terbitkan itu benar-benar berbeda. Dan ketika gue membaca lagi dari tulisan tersebut, ternyata apa yang gue katakan itu kurang tepat. Dalam artian sebenarnya second level of thinking itu nggak cuma sekedar ngomongin plus minus dari sebuah keputusan, tapi ketika keputusan sudah lu ambil, lu cari lagi gitu, ini plusnya apa, negatifnya apa. Bukan dari hanya sekedar kayak sebelum keputusan diambil, ini gue dapetnya apa dan apa gitu. Setelah gue ambil, apa akibat yang akan terjadi, dan apakah positif dari akibat tersebut dan negatif dari akibat tersebut. Jadi itu adalah second level order of thinking yang sebenarnya diceritakan pada bukunya Sean Paris sama di fs.blog. Gue menangkapnya dengan cara yang berbeda. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kenapa gue selalu mengeluarkan informasi
yang mungkin terkesan setengah jadi untuk di podcast ini. Karena yang gue inginkan adalah gue mau clear out dari proses berpikir gue itu sendiri. Dan kalau misalkan gue sudah clear dalam proses berpikir, artinya gue akan mendapatkan informasi ataupun mau bisa mempelajari dengan cara yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, gue mempelajari buku dari Sean Paris itu sendiri. Nah, kedua, untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan lo, belajarlah untuk memahami dari informasi tersebut, bukan untuk mempelajari bukan untuk menghafal dari informasi tersebut. Kalau Warren Buffett ataupun Charlie Munger sempat berkata dalam bukunya Sean Paris itu sendiri, dan ini gue baru baca di fs.blog dan Sean Paris, di Clear Thinking, dia mengatakan bahwa akan ada perbedaan antara orang yang memahami atau mengerti dengan orang yang menghafal gitu. Jadi kalau misalkan lu memahami, lu bisa sebenarnya tahu apa yang akan terjadi jika kesalahan itu keluar. Contoh, PE ratio itu ketika lu melakukan pembelian saham, orang yang nggak paham dia cuma bisa bilang, oke, gue beli murah ketika PE-nya kecil. Tapi mungkin orang yang paham itu bakalan ketahuan ketika ternyata kenapa membeli saham di PE yang kecil itu ternyata tidak serta-merta menandakan bahwa hal tersebut murah. Karena dia sempat mengalami yang namanya kejadian terburuk ketika mengambil saham dengan PE yang rendah, ternyata PE-nya berubah menjadi lebih tinggi ketika quarterly report-nya keluar. Dan hal tersebutlah yang bisa menyebabkan dia memahami bahwa PE ratio yang cukup murah itu bukan menandakan bahwa perusahaan tersebut murah. Itu hanya mengindikasikan ya sekarang saat ini sudah murah, tapi apakah kedepannya akan bisa cukup murah juga ketika gue melakukan pembelian saham ini. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi yang bisa lo gunakan untuk pengambilan keputusan adalah harus memfilter informasi tersebut. Learn how to filter informations by yourself. Kayak lo harus tahu informasi ini cukup berharga untuk lo ambil ataupun tidak. Di dunia yang informasinya cukup masif seperti ini, lo harus pilih-pilih informasi yang sebenarnya cocok untuk lo dalam pengambilan keputusan. Dan gua rasa sih nggak ada cara singkat kecuali dengan pengalaman untuk lo filter atau lo bilang saying no bahwa informasi ini tuh sebenarnya nggak baik untuk gue konsumsi, nggak bagus untuk gue konsumsi. Contohnya, as a fundamentalist, gue tidak mengkonsumsi apapun yang berbau technical karena menurut gue tidak berguna. Dan kalau misalkan gue sudah bisa memfilter tersebut, half of information tentang stock market itu sudah hilang, atau mungkin nggak half, mungkin kayak 70-80% dari stock market sudah hilang. Dari yang fundamental itu sendiri, akhirnya gue filter lagi mana informasi yang bisa gue gunakan, mana yang enggak. Informasi yang keluar dari IR mungkin bisa, mungkin juga tidak untuk bisa digunakan. Bahkan informasi dari direktur itu sendiri itu harus gue filter mengenai apakah informasi tersebut bisa gue gunakan atau enggak. Karena ya balik lagi, ada beberapa orang yang mengeluarkan informasi mengenai perusahaannya baik-baik aja, padahal perusahaannya sudah cukup busuk untuk diinvestasikan. Ya, gak ada cara mudah kecuali lu memang lebih banyak membaca lagi dan memahami apakah dari sisi direktur atau manajer ini bisa lu ambil kesimpulan dari apa yang diucapkan ya. So that's it dari gua. Jadi gua kesimpulan adalah not all information is the same. Yang pertama lu harus lakukan adalah learn directly to the source as closest as possible. Jadi kalau misalkan lu mau belajar sedekat mungkin dari apa yang lu ingin pelajarin, sedekat mungkin. Kedua adalah belajar untuk memahami. Jadi kita bukan belajar untuk menghafal tapi untuk memahami. Kayak contohnya tadi, PE wasn't only PE tapi it's more than that. Learn to filter. Jadi belajar untuk memfilter informasi berdasarkan apa yang ingin lu dapatkan dan apa yang sebenarnya tidak berguna untuk lu kerjakan. So that's it dari gue. Kalau ada pertanyaan lo bisa DM gue juga di Instagram gue @ekonompemalas atau @bayutabusala, mana aja nanti gue bakalan balas. See you again next time. Bye.